Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dian Desi Madyarini MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 5 dengan judul Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama dengan saya sendiri, Lufika Pursila Anggraini dengan NIM 2321079. Yang kedua, Dewi Yuliani dengan NIM 2321080. Yang ketiga, Putri Nabilah dengan NIM 2321081. Dan yang terakhir, Nur Fatihatul Fuadiyah dengan NIM 2321082. Dan selanjutnya ada topik pembahasan. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma politik. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma ekonomi. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma sosial budaya. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai paradigma Hankam. Baiklah, akan saya jelaskan. Yang pertama adalah Pancasila sebagai paradigma politik. Pembangunan dan pengembangan bidang politik itu harus mendasarkan pada dasar ontologis manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah subjek negara. Oleh karena itu, kehidupan politik dalam negara harus benar-benar tujuannya untuk merealisasikan harkat dan martabat manusia. Dalam sistem politik negara harus mendasarkan pada tuntunan hak dasar kemanusiaan yang di dalam istilah ilmu hukum dan kenegaraan itu disebut hak asasi manusia atau HAM. Hal ini sebagai perwujudan hak atas martabat kemanusiaan sehingga sistem politik negara harus menciptakan sistem yang menjamin atas hak-hak tersebut. Dalam sistem politik negara harus mendasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada hakikat manusia sebagai individu atau makhluk sosial. Kekuasaan negara itu harus mendasarkan pada asal mula dari rakyat untuk rakyat. Maka rakyat merupakan asal mula kekuasaan tersebut atau kekuasaan negara. Oleh karena itu, kekuasaan negara harus berdasarkan kekuasaan rakyat, bukannya kekuasaan perorangan atau kelompok. Selain sistem politik, negara Pancasila memberikan dasar-dasar moralitas politik negara. Telah diungkapkan oleh para pendiri negara Majelis Permusyawaratan Rakyat, misalnya Dr. Andes Muhammad Hatta, menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini menurut Muhammad Hatta agar memberikan dasar-dasar moral supaya negara tidak berdasarkan kekuasaan. Oleh karena itu, dalam politik negara termasuk para elit politik dan para penyelenggaraan negara untuk memegang budi pekerti kemanusiaan serta memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Dalam sila-sila Pancasila tersusun atas urutan-urutan sistematis bahwa dalam politik negara harus mendasarkan pada kerakyatan. Itu sila keempat. Adapun pengembangan dan aktualisasi politik negara berdasarkan pada moralitas berturut-turut, moral ketuhanan, sila pertama, moral kemanusiaan, sila kedua, dan moral persatuan, yaitu ikatan moralitas sebagai suatu bangsa, sila ketiga. Sumber nilai politik harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila keempat, di mana semua praktik-praktik politik harus berkembang atas asas kerakyatan. Hal ini dikarenakan warga negara itu merupakan pelaku politik, sehingga masyarakat harus mampu menempatkan kekuasaan tertingginya sebagai warga negara Indonesia yang menganut sistem politik demokrasi di mana kekuasaannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena Pancasila bertolak dari kodrat manusia, maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai
Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi, bukan otoriter. Berdasarkan hal tersebut, maka sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas asas kerakyatan, yaitu yang terletak pada sila keempat Pancasila. Pengembangan selanjutnya adalah sistem politik didasarkan pada asas-asas moral daripada sila-sila pada Pancasila. Pembangunan yang berhubungan dengan demokrasi mencakup pengembangan politik, demokrasi Pancasila yang memelihara stabilitas nasional yang dinamis dan tanggung jawab politik warga negara, serta memberikan dorongan kepada peran serta dalam proses politik. Begitulah yang dimaksud dengan paradigma politik, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Kemudian yang kedua akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya Pancasila sebagai paradigma ekonomi. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi lebih mengacu pada sila keempat Pancasila. Pengembangan ekonomi mendasarkan pada kenyataan bahwa tujuan ekonomi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia agar manusia menjadi lebih sejahtera. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa. Maka sistem ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Pengembangan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tujuan ekonomi itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, agar manusia menjadi lebih sejahtera. Oleh karena itu, ekonomi harus mendasarkan pada kemanusiaan, yaitu demi kesejahteraan kemanusiaan, ekonomi untuk kesejahteraan manusia, sehingga kita harus menghindarkan diri dari pengembangan ekonomi yang hanya mendasarkan pada persaingan bebas, monopoli, dan lainnya yang menimbulkan penderitaan pada manusia, menimbulkan penindasan atas manusia satu dengan lainnya. Kebijaksanaan ekonomi yang selama ini diterapkan yang hanya mendasarkan pada pertumbuhan dan mengabaikan prinsip nilai kesejahteraan bersama seluruh bangsa. Dalam kenyataannya hanya menyentuh kesejahteraan sekelompok orang kecil, bahkan hanya penguasa. Pada era ekonomi global dewasa ini, dalam kenyataannya tidak mampu bertahan. Krisis ekonomi yang terjadi di dunia dan melanda Indonesia mengakibatkan ekonomi Indonesia terpuruk, sehingga terjadinya kepahitan yang diderita oleh pengusaha yang harus ditanggung oleh rakyat Indonesia. Kemudian ada langkah strategis dalam upaya melakukan reformasi ekonomi yang berbasis pada ekonomi rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan kesejahteraan seluruh bangsa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keamanan pangan dan pengembalian kepercayaan, yaitu dilakukan dengan program Social Safety Net yang populer dengan program jaringan pengaman sosial atau biasa disingkat dengan JPS. Sementara untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, maka pemerintah harus secara konsisten menghapuskan KKN serta mengadili oknum pemerintah pada masa Orde Baru yang melakukan pelanggaran. Hal ini akan memberikan kepercayaan dan kepastian usaha. Kedua, program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi. Upaya ini dilakukan dengan menciptakan kondisi kepastian usaha. Baik, selanjutnya ada Pancasila sebagai paradigma sosial budaya. Dalam prinsip etika Pancasila, pada hakikatnya bersifat humanistik, yang artinya nilai-nilai. Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia. Sebagai makhluk yang berbudaya, terdapat rumusan dalam sila kedua yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam rangka pengembangan sosial budaya,
Pancasila merupakan sumber normatif bagi peningkatan humanisasi dalam bidang sosial budaya. Dalam proses reformasi dewasa, sering kita saksikan gejolak masyarakat yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Meningkatkannya fanatisme etnis di berbagai daerah mengakibatkan lumpuhnya keberadaban masyarakat, sehingga menjadi suatu tugas yang berat bagi bangsa Indonesia pada pasca reformasi ini untuk mengembangkan aspek sosial budaya dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang secara lebih. Yang kemudian yaitu Pancasila sebagai paradigma Hankam. Konsep dasar pertahanan dan keamanan diarahkan pada tujuan Hankam negara, yaitu menjamin keselamatan negara dari segala kemungkinan ancaman, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Berarti konsep tersebut menjamin persatuan dan kesatuan bangsa dalam suasana tentram dan damai dalam keutuhan wilayah nasional. Pancasila sebagai dasar negara dan mendasarkan diri pada hakikat nilai kemanusiaan, maka pertahanan dan keamanan negara harus dikembalikan pada tercapainya harkat dan martabat manusia dan juga terjaminnya hak asasi manusia sebagai pendukung pokok negara. Negara pada hakikatnya merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam mengatur ketertiban warga negara maupun dalam melindungi hak-hak warga negara. Tegaknya integritas seluruh masyarakat negara diperlukan suatu pertahanan negara. Untuk itu diperlukan aparat keamanan negara dan aparat penegak hukum negara. Secara teoritis, konsep negara hukum yang dianut Indonesia tidak dari dimensi formal, melainkan dalam arti material atau lazim dipergunakan. Kemudian tujuan yang hendak dicapai negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, baik spiritual maupun material berdasarkan Pancasila. Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila. Negara hukum Indonesia memiliki ciri khas Indonesia karena Pancasila dianggap sebagai dasar negara atau dasar pokok dan sumber hukum negara hukum. Indonesia bisa juga dinamakan negara hukum Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan berdasarkan diri pada hakikat nilai kemanusiaan, maka pertahanan dan keamanan negara harus dikembalikan pada tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai pendukung pokok negara. Pertahanan dan keamanan negara tidak hanya untuk sekelompok warga negara atau kelompok politik tertentu, sehingga negara menjadi totaliter dan otoriter. Oleh karena itu, pertahanan dan keamanan negara harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila dalam konteks negara hukum pada dasarnya memiliki beberapa karakteristik yang memberikan pengaruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pertama, Pancasila menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat dengan mengedepankan asas kerukunan. Yang kedua, Pancasila menjamin adanya kebebasan beragama. Yang ketiga, Pancasila mengedepankan asas kekeluargaan sebagai fungsi fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Yang keempat, Pancasila mengedepankan prinsip persamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demikianlah presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila dalam penyampaian atau dalam tutur kata kurang jelas. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.